Di usia 24 tahun, aku akhirnya merasakan bagaimana kerasnya menjalani hidup sendirian. Merantau memang terlihat menyenangkan dari luar. Bisa bekerja, punya penghasilan sendiri, bebas menentukan pilihan. Tetapi tidak ada yang benar-benar menceritakan bagaimana rasanya pulang ke kamar yang sepi setelah seharian berpura-pura kuat. Hari itu menjadi salah satu hari terberat dalam hidupku. Pekerjaanku berantakan. Atasanku memarahiku di depan banyak orang. Tabunganku mulai menipis. Orang yang selama ini kupercaya juga memilih pergi. Aku duduk sendirian di halte sambil menahan air mata. Rasanya ingin menyerah. Entah kenapa, orang pertama yang terlintas di pikiranku bukan sahabat, bukan pasangan, melainkan ibu. Aku langsung menelepon beliau. Begitu panggilan diangkat, aku belum sempat bercerita. Ibu lebih dulu berkata, "Sudah makan belum, Nak?" Pertanyaan sederhana itu justru membuat pertahananku runtuh. Aku menangis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis seperti anak kecil. Ibu tidak memotong ceritaku. Beliau hanya mendengarkan. Sesekali menjawab pelan, "Iya, tidak apa-apa, pelan-pelan saja." Setelah aku selesai bercerita, ibu berkata, "Kalau hari ini terasa berat, istirahat dulu. Besok dicoba lagi. Tidak semua orang harus kuat setiap hari." Hanya itu, tidak ada nasihat yang panjang, tidak ada ceramah. Namun anehnya, hatiku terasa jauh lebih ringan. Beberapa bulan kemudian aku pulang ke rumah. Aku melihat ibu sedang menyapu halaman. Langkahnya tidak lagi secepat dulu. Rambutnya mulai dipenuhi uban. Tangannya yang dulu terasa begitu kuat kini mulai dipenuhi keriput. Aku baru sadar, selama ini setiap kali aku mengeluh, ibu selalu berkata, "Ibu tidak apa-apa." Padahal mungkin beliau juga sedang lelah, sedang sakit, sedang banyak pikiran. Namun beliau memilih menyimpan semuanya agar anak-anaknya tidak ikut khawatir. Malam itu aku duduk di samping ibu. Aku bertanya, "Bu, selama ini kalau ibu sedih, ibu cerita ke siapa?" Beliau tersenyum sambil menatap langit. "Ibu cerita sama Allah." Jawaban itu membuatku menunduk. Aku yang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit ingin menyerah. Ternyata dibesarkan oleh perempuan yang selama puluhan tahun memikul begitu banyak beban tanpa pernah meminta belas kasihan. Saat itulah aku mengerti. Mengapa banyak orang mengatakan ibu adalah malaikat tanpa sayap? Bukan karena beliau tidak pernah lelah. Bukan karena beliau tidak pernah menangis. Tetapi karena beliau selalu berusaha menjadi tempat pulang yang paling nyaman, bahkan ketika dirinya sendiri sedang rapuh. Beliau selalu menjadi orang pertama yang siap menolong ketika kita terjatuh. Selalu menjadi orang yang percaya bahwa kita bisa bangkit, bahkan ketika kita sudah kehilangan keyakinan pada diri sendiri. Jika hari ini ibumu masih bisa kamu peluk, jangan menunggu hari ibu untuk mengucapkan terima kasih. Jangan menunggu beliau sakit untuk meluangkan waktu. Karena tidak semua orang masih memiliki kesempatan mendengar suara yang selalu berkata, "Hati-hati di jalan, ya, Nak." Sebab di dunia ini mungkin banyak orang yang menyayangimu, tetapi tidak akan ada yang mampu menyayangimu setulus seorang ibu. Seorang malaikat tanpa sayap yang diam-diam terus mendoakanmu, memberi semangatmu, dan berharap hidupmu jauh lebih baik daripada hidupnya sendiri.